Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepadanya di mana kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini untuk mudhakaratul ilm, saling mengingatkan dan mengkaji ilmu yang itu merupakan harta dan perbekalan terbaik bagi seorang mukmin, modal utama bagi seorang mukmin, terutama di masa-masa fitnah, banyaknya syubhat yang selalu saja dihembuskan oleh ahlul batil, oleh musuh-musuh al-haq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perkara dakwah kita tahu begitu banyaknya permusuhan yang dilakukan oleh ahlul batil kepada ahlus sunnah, kepada salafiyin dengan berbagai macam kedustaan dan syubhat guna mereka memadamkan cahaya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah yang menyempurnakan cahayanya. Ikhwati fillah, a'azzakumullah, dari sekian banyak syubhat yang menghadang dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dari sekian banyak kebatilan yang melawan dakwah sunnah, dakwah salaf ini yang barokah, adalah munculnya dan semakin menjadi-jadi kelompok mukhadzilah, ahlu takhdzil. Mukhadzilah, betapa banyaknya mereka, la kasarahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Mereka yang meninggalkan bantuan, tidak memberikan pertolongan kepada ahlul haq, justru di saat ahlul haq sangat butuh dibantu, sangat butuh untuk ditolong, tetapi
apa yang mereka lakukan sedikit pun tidak akan memadaratkan ahlul haq. Oleh sebab itu kalau kita amati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Taifatul Mansurah, kelompok yang dibela oleh Allah, diberi pertolongan, kelompok yang selamat, Rasul katakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan tetap ada sekelompok dari umat ini yang mereka itu zahirin 'alal haq, jelas berada di atas al-haq, tidak akan memadaratkan mereka, enggak ngerugikan mereka sama sekali. Orang-orang yang mentakzir mereka, orang-orang yang meninggalkan pertolongan, tidak menolong mereka, tidak membela mereka. Wala man khalafahum, tidak pula orang-orang yang menyalahi mereka, yang menentang mereka. Ada dua kelompok yang menyalahi Taifah Mansurah ini, mukhaddilah dan mukhalifah. Orang-orang yang meninggalkan bantuan dan orang-orang yang memang menentang dan memerangi, menyalahi manhaj dan dakwah mereka. Para ulama sebutkan kalau diamati yang Rasul sebut terlebih dahulu adalah mukhaddilah ini, man khadalahum, sebelum man khalafahum. Karena memang gerak-gerik dan sepak terjang mereka menyakitkan hati. Gerak-gerik dan langkah mereka di dalam dakwah bagi ahlul haq sungguh hal itu pukulan bagi ahlul haq. Hanya saja Rasulullah menghibur dan menenangkan ahlul haq bahwa mereka tidaklah akan memadaratkan, tidaklah merugikan. Tetapi seperti disebutkan di dalam syair, wa dzulmu dzawil qurba asyaddu madadatan 'alal mar'i min waq'il husamil muhannadi. Kezaliman orang dekatmu kepadamu, bagimu itu lebih memukul, lebih menyakitkan dari pukulan pedang yang tajam sekalipun. Ketika kamu itu ditusuk, disakiti oleh orang dekat kamu, orang yang gak kamu sangka-sangka, orang yang keyakinan kamu, perkiraan kamu pasti akan membela kamu, pasti akan menolong kamu dan seterusnya. Ternyata justru dia yang menikam kamu, justru orang dekat ini yang menyakiti kamu. Tentu kezalimannya lebih menyakitkan daripada hunjaman pedang. Kalau yang menusuk kamu itu orang lain, orang luar, biasalah, sakit hati sakit. Tapi akan lebih terasa kalau itu orang dekat yang gak kamu sangka-sangka. Kamu terkejut, terbelalak, bisanya fulan khadzalahum. Kelompok mukhaddilah ini banyak ragam dan macam pemikiran mereka dan unik. Apa yang mereka lakukan untuk mentakzil ahlul haq di saat ahlul haq fi sira' sedang berperang besar-besaran dengan ahlul batil.
sedang membantah ahlul batil, sedang mentahdir ahlul batil. Kamu dapati ahlul takhdil ini, mukhaddilah ini, yang ma'ruf dan biasa mereka ucapkan, misalnya yang sering didengung-dengungkan mereka, ya akhi, bukan waktunya kamu sekarang itu tahdir-tahdiran. Sampai kapan dakwah ini diisi dengan tahdir, dengan hajar? Fulan Masya Allah mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid. Kif kamu tahdir? Bagaimana kamu membantahnya? Terkadang mereka ucapkan pula bahwasanya tahdir itu hak para ulama. Selain ulama besar tidak boleh berbicara, tidak boleh mentahdir. Kapan ini diangkat oleh mereka? Ketika ahlul haq sedang berperang dengan ahlul batil, mentahdzir ahlul haq. Banyak ragamnya. Tahdzir semacam itu memecah belah umat, menjauhkan mereka dari dakwah, membuat orang semakin lari, fobi, begini. Selalu dipojokkan ahlul haq oleh mereka untuk terus mengangkat-ngangkat, dia sadari atau tidak, mereka terus memberi peluang dan jalan kepada ahlul batil. Belum waktunya, nanti mereka lari. Mereka lebih penting untuk diajari akidah, lebih penting untuk diajari tauhid terlebih dahulu, ilmu. Jangan ditahdir tentang ahlul batil. Ini jangan disibukkan dengan itu. Dakwah sibukkan dengan ilmu, stressing pada ilmu, pada akidah, begini. Suara-suara sumbang mereka ma'ruf, dan itu semenjak dahulu kala, bukan baru, lagu lama mukhaddilah ini. Dan selalu mereka usung ini ketika ahlul haq fi sira' sedang berkecamuk peperangan dengan ahlul batil. Nanti ketika telah banyak korban, ketika banyak yang termakan oleh ahlul batil, baru kemudian mereka sadari, baru kemudian mereka tahu bahayanya ahlul batil itu pun kalau mereka mau sadar. Ditutup oleh mereka pintu tahdzir, ditutup oleh mereka pintu hajar, menghajar, memboikot ahlul batil, sehingga dengan leluasa ahlul batil ini bergerak dan menyuarakan syubhat-syubhatnya. Mukhaddilah, ini perbuatan mereka. Lebih leluasa untuk menjaring awam dan pemula di dalam dakwah ini. Barakallahu fikum. Termasuk dari sekian syubhat-syubhatnya mukhaddilah adalah yang mereka suarakan bahwasanya perkara tahdzir atau hajar, meninggalkan, menjauhi ahlul bid'ah, ahlul batil,
itu nggak pantas dan tidak boleh disampaikan kepada awam, kepada orang-orang awam. Itu hanya untuk kalangan sendiri, kalangan khusus, tulabul ilm, para penuntut ilmu saja. Awam lebih perlu untuk diajari akidah saja, tauhid saja, fikih, ibadah, akhlak dan semisalnya. Ini salah satu takhzil yang mereka perlakukan kepada ahlul haq. Maka perlu kita melihat tentang syubhat ini dalam tentunya pandangan Quranul Karim, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aqwal, pernyataan dan penjelasan para a'immah kita, para ulama dan masyayikh ahlu sunnah rahimahumullah. Terkadang mereka mungkin saja berpegangan dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud di Sahih Muslim radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, ma anta bimuhaddisin qauman haditha la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Bawa asar untuk mendukung takhzil mereka. Kata Ibn Mas'ud, tidaklah kamu menyampaikan suatu materi, tema tertentu kepada suatu kaum yang akal mereka nggak sampai untuk memahaminya, kecuali yang kamu sampaikan itu akan justru menjadi fitnah bagi mereka, jadi malapetaka bagi mereka, maka tidak disyariatkan, kata mereka. Karena akal orang awam nggak nyampe, nggak paham, mereka nggak mengerti. Kok tiba-tiba kamu tahdzir dari fulan dan fulan, tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh hizbiyah, para dai dan penyeru kepada batil. Fitnah kalau kamu bicarakan itu kepada awam, orang-orang awam. Atau dengan dalih terkadang pula dakwah itu harus dengan tadarruj. Kalimatul haq. Memang dakwah itu harus dengan tadarruj, bertahap. Taqdimul aham, yang jauh lebih penting, lebih didahulukan dari yang penting. Maunya mereka berarti ini dikesampingkan dulu. Tahdzir kepada awam jangan disampaikan kepada mereka. Sifat Rabbani itu orang yang mengajarkan sigharul ilm qabla kibarih, ilmu yang muda-muda dulu sebelum yang berat-berat atau yang besar-besar. Yang mereka maukan dari semua ini kesimpulannya jangan bicara tahdzir kepada orang awam, fitnah. Biarkan mereka maunya begitu. Mereka mau ngaji ke fulan, mau dengarkan fulan bicara, biarkan. Fitnah kalau kamu tahdzir nanti. Makanya mungkin sebagian kalian tahu yang disuarakan oleh sebagian mereka, Radio Roja misalnya, atau beberapa website yang milik hizbiyin, nggak apa-apa bagi orang awam, labas, bermanfaat, ketimbang mereka dengar radio-radio umum
yang isinya nyanyian, lagu-lagu. Mending ini ada dakwah di situ, ada pengajaran akidah atau akhlak atau apa yang lainnya. Ya kamu tahdzir. Nanti mereka larinya akhirnya dengarkan radio-radio umum itu, fitnah. Dari sini akar permasalahan, takdil kepada ahlul haq. Padahal yang seharusnya manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salafus saleh adalah tahdzir. Para dai atau para alim salafi hendaknya mentahdzir awam bahkan sekalipun dari segala kebid'ahan, dari segala hizbiyah dengan berbagai manhaj dan metode mereka, dari segala wasilah mereka, dari kitab mereka, dari majelis-majelis mereka, dari majalah mereka, dari radio mereka, banyak wasilah yang mereka punya, sarana yang mereka punya kan banyak. Yang dari situ mereka menyuarakan kebid'ahannya, dari situ mereka menyebarluaskan fitnah-fitnahnya. Kamu tahdir orang agar selamat dari syubhat dan kesesatannya. Bahkan kalaupun perkaranya menuntut harus disebut nama person-personnya atau nama kelompoknya, Ikhwan Muslimin, Jamaat Tabligh misalnya, Ihya'ut Turath, atau sarananya tadi misalnya Radio Roja, website ini, Muslim or ID misalnya, atau apa, sebut agar awam tidak tertipu menganggap bahwa ini berarti ahlu sunnah juga. Namanya websitenya ini ahlu sunnah atau apa, salafi apa. Awam mana bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, makanya disebutkan oleh Imam Amr ibn Qais al-Mulai rahimahullah, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Battah, juga Ibnu Muflih menyebutkan dalam Adab Syar'iyyah dari Imam Ahmad, "Idza ra'aita syab awwalu ma yansha' ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuh." Kalau kamu lihat orang itu atau anak muda dari awal dia mulai senang dakwah, ya, semula mungkin dalam kemaksiatan atau jauh dari ilmu, jauh dari kebaikan, rusak. Awal dia kenal dakwah, kenal kebaikan. Kalau kemudian dia bersama ahlu sunnah wal jamaah, kata Amr bin Qais, farjuhu, berharaplah baik darinya. Ketika dia dirangkul oleh ahlu sunnah, bersama ahlu sunnah. Wa idza ra'aitahu ma'a ahlil bid'ah fai'asmin. Tapi kalau kamu lihat dia bersama ahlul bid'ah, putus asalah darinya. Sudah sulit. Illa masya Allah, tentunya kecuali Allah kehendaki lain. Tapi kalau dari awal yang merekrut dia, yang dia dengar, yang dia baca, yang dia ikuti dari mereka, ahlul bid'ah dan hizbiyin, putus asa kamu darinya. Fa inna syab ala awwali nusyu'ih, karena orang itu atau anak muda itu tergantung dari awal langkahnya kemana, bersama siapa. Itu yang akan menentukan.
pernyataan Imam Ahmad, pernyataan Amr bin Qais al-Mulai, dinukilkan oleh Imam Ibnu Battah, dinukilkan oleh Ibnu Muflih. Ada 4 a'immah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, Imam Ibnu Battah Al-Akburi rahimahullah, Sahibul Ibana, Imam Imam Amr ibn Qais, Imam Ahmad, Ibnu Battah, dan Imam Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala. 4 a'immah menukilkan ini. Di satu sisi ada pelajaran ketika beliau katakan fai'as minhu, sudah putus asa kamu darinya. Bukan berarti orang itu putus asa dari rahmat Allah, tidak berharap, bukan. Tapi yang dimaksud sulit anak ini untuk kemudian nantinya jadi baik, sulit untuk kemudian akan berubah, untuk bisa dinasehati. Yang dari awal sudah terdidik, terbentuk oleh kebid'ahan dan hizbiyah. Ucapan semacam ini aidi biasa dan tidak ada pengingkaran. Kemudian salah satu dari juhala ketika mendengar perkataan Syekhuna Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ketika beliau berbicara tentang Ja'far bin Talib, adapun Ja'far aku sudah putus asa darinya, karena sudah dinasehati sekian kali tetap saja seperti itu. Lalu si jahil mengatakan perkataan Syekh Rabi, aku putus asa darinya, ini menyalahi akidah, putus asa. Ini bertentangan, dia bawakan ayat hadis. Bahlul, jahil, wala paham pernyataan a'immah, wala dia mengerti ucapan para ulama. Ya subhanallah. Kembali kepada pembahasan kita, bahwasanya cara yang bijak yang hendaknya ditempuh oleh seorang salafi, terutama dai salafi, talibul ilm, penuntut ilmu, telah ditanyakan kepada Syekh Rabi' hafizahullah. Ketika beliau ditanya apa cara terbaik yang ditempuh oleh seorang imam, seorang alim untuk mengajari awam perkara agamanya, terutama masalah-masalah manhaj. Jika dia ingin mentahdir mereka dari seseorang atau kelompok tertentu, apa yang harus dilakukan olehnya? Apalagi biasanya orang awam fobi dengan yang semacam ini. Kalau kemudian berbicara tentang fulan, membantah penyimpangannya, dianggap keras, mungkin dianggap begini, dianggap begitu, menangnya sendiri, suka metani orang lain, suka menyalahkan golongan lain, suara-suara semacam itu. Maka beliau jawab, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda, amma ba'd. Yang wajib, kata beliau, bagi para pembawa ilmu dari ulama dan kibarut tullab, para penuntut ilmu yang kibar, yang faham ilmu, untuk mengajarkan ilmu itu kepada umatnya, menyampaikan risalah Allah,
di sekolahan-sekolahannya, di masjid-masjid, di perkumpulan-perkumpulan. Ya, ini tiap kali ada kesempatan orang berkumpul di situ untuk diingatkan, dibekali ilmu yang bermanfaat, sampaikan ke mereka dengan sarana-sarana yang masyru', yang disyariatkan, rekaman sekarang CD misalnya, atau lewat sarana yang lain, kitab, tulisan. Karena tentunya di sana ada wasilah-wasilah yang haram. Tetapi yang dikehendaki wasilah yang masyru', yang disyariatkan. Gunakan itu untuk menyampaikan dakwah Allah, risalah Allah, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Para anbiya, mereka adalah dai kepada Allah. Allah utus untuk berdakwah kepada umatnya, mengajari mereka tauhid, iman kepada Allah, iman kepada para rasulnya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, surga, neraka, dan terkait hari kiamat, ba'ats, nusyur, kebangkitan, adab kubur, jembatan di atas jahanam yang dilewati manusia, dan perkara-perkara lain yang berhubungan dengan akidah. Dijelaskan itu, diajarkan kepada mereka dengan terperinci. Maka orang awam perlu dijelaskan sebisa mungkin lebih terperinci. Kamu sampaikan dalilnya. Mungkin secara umum mereka tahu, awam muslimin paham adanya kiamat, adanya mahsyar, adanya hisab. Tapi perinciannya mereka mungkin sebagian banyak tidak tahu. Seperti apa jahanam, sifat-sifatnya, bagaimana orang melewati sirat, seperti apa sifat sirat itu, dan yang lain-lainnya. Demikian ilmu itu, Quran dan Sunnah disampaikan kepada mereka. Karena ini asasiyah, perkara dasar dalam iman dan akidah, perkara besar. Harus disampaikan kepada mereka. Kemudian tentang perkara ibadahnya disampaikan pula kepada mereka, tentang sholat dan perinciannya seperti yang Rasul ajarkan, sehingga mereka ibadah kepada Allah dengan baik dan benar. Begitu pula tentang zakat, seputar hukum zakat, puasa, haji. Begitu pula tentang perkara-perkara yang haram, dalil yang Allah dan Rasul sebutkan tentang zina, tentang riba, tentang khamr, dan yang lain-lainnya dari larangan-larangan syariat. Demikian orang akan bertambah bekalnya dan pengetahuannya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyampaian, kata Syekh Robi, dalam pengajaran itu, kalau kemudian lewat tentang suatu masalah yang kemudian di situ kamu tahu banyak penyimpangan ma'ruf di masyarakat. Ada penyimpangan dalam bab ini, dalam permasalahan iman ini. Takdir misalnya, orang-orang yang mengingkari takdir atau mengingkari adab kubur atau yang semisalnya. Maka kamu ingatkan mereka, kamu tahdzir mereka dari pemikiran semacam ini. Apalagi kalau kemudian gencar gerakan yang dilakukan oleh penyeru-penyeru kebid'ahan itu. Bantah dengan ilmu, bantah dengan qala Allah, qala Rasul, bawa pendapat para a'imah, para ulama. Nah, demikian kamu nisbatkan perkataan itu kepada yang berkata, misalnya fulan, kita tahu dia mengingkari adab kubur, fulan mengingkari adanya malaikat, fulan mengingkari adanya syaitan dari jin, fulan mengingkari takdir, dan ini pemahaman yang
sesat, menyimpang, tidak benar, menyalahi ayat-ayat Quran, ini kamu bawakan hadis Rasul, ucapan para a'immah, salaf dari sahabat, tabi'in dan a'immah setelahnya. Bantah. Tahdzir mereka agar berhati-hati dan menjauh dari fulan tersebut, agar berhati-hati dari pemikirannya. Awam ini yang kamu hadapi. Tetapi bukan dengan cara uraan, bukan dengan cara yang tidak hikmah dan tidak ilmu, tidak ilmiah. Misalnya hanya dengan caci maki. Bantahan ilmiah tidak kamu sampaikan, ayat Quran tadi. Tetapi yang hanyalah cacian, fulan itu yang mengingkari takdir, padahal itu tokoh yang ma'ruf di masyarakat misalnya. Memang dia itu dajjal, dia itu setan, itu iblis. Kenapa iblisnya? Kenapa setannya? Orang nggak tahu. Kamu hanya menonjolkan celaan kepadanya, sementara bantahan ilmiah tidak kamu sampaikan. Ini yang nggak benar, kata Syekh. Jangan. Nisbatkan. Fulan berkata begini, dan ini batil, ini salah, nggak benar. Quran berkata begini, jelaskan secara ilmiah. Bantah. Agar orang awam paham bahwa itu tidak benar, menyalahi wahyu. Dan kita bertakarrub kepada Allah dengan menyampaikan nasihat ini kepada mereka, dengan tahdzir semacam ini. Karena dengan itulah terlindungi mereka dari madharat yang merugikan dan mencelakai agama mereka, yang bisa mengundang murka Allah dunia dan akhirat. Wal'iyadzubillah. Berharaplah dengan itu wajhullah, keridhaan Allah dan wajahnya semata. Tentunya beda ketika kamu menghadapi satu orang dengan orang yang lain, situasi tertentu dengan situasi yang lain. Artinya uslub, cara yang baik untuk menyampaikan ke mereka itu bisa kamu dapati dengan tajribah, dengan pengalaman. Tentunya terlebih dari itu bantuan taufik dari Allah, ilmu, sunnah yang kamu punya. Makanya kata Ibn Mas'ud, Al-Halim dzut tajribah. Orang yang santun, yang halim, bijak, dia yang punya pengalaman, sehingga tahu betul orang ini bagaimana, orang itu bagaimana, suku ini bagaimana, tempat ini bagaimana, waktu seperti ini seperti apa. Nah, hasil yang penting disampaikan dengan baik dan hikmah, dengan ilmiah. Demikian pula umat, kata Syekh Rabi' masih di Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa beliau di jilid ke-14 282 dan berikutnya. Beliau katakan bahwa dulunya umat ini banyak membaca kitab-kitab yang banyak penyimpangan padanya, banyak kesesatan dan batil padanya. Bahkan maktabah Islamiyah, perpustakaan Islam di banyak negeri, di banyak tempat tersisipi dengan kitab-kitab sesat semacam ini. Seakan umat tidak sadar atau tidak tahu kalau itu bisa mencelakai mereka dan menggiring mereka kepada neraka. Tidak, wadhalalat isinya. Walhamdulillah, dengan taufik yang Allah berikan kepada ahlu sunnah, ketika para ulama berbicara diikuti oleh yang setelahnya mengingatkan umat dari kitab-kitab semacam ini, orang berhati-hati. Orang bisa menjauh dan meninggalkan bahan bacaan yang bisa merugikan mereka dunia dan akhiratnya. Maka
Rudud, bantahan dan tahdzir itu adalah ilmu. Tahdzir dan bantahan bagi ahlu sunnah itu adalah ma'rifatul huda minad dalal. Kamu lebih mengenal hidayah dari kesesatan. Kamu lebih mengenal khair dari syarr. Makanya Hudzaifah mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Orang banyak bertanya Rasul tentang kebaikan. Aku banyak bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Khawatir itu akan menimpaku. Maka termasuk dari sunnah, termasuk dari ilmu, termasuk dari hidayah, mengenali kejelekan agar kamu terselamatkan darinya, agar umat terjaga dan terlindungi dari kejahatan-kejahatannya. Kalau tidak, kitab-kitab ini tidak terbantah, orang-orang yang menyuarakan kebatilan dan kebedaan tidak dibantah, tidak ditahdzir, akan hilang umat ini. Para pemulanya, para pemudanya terseret kepada mereka. Enggak ada yang ngeritik, enggak ada yang bantah, enggak ada yang mentahdzir. Entar tahdzir disuruh diam, enggak boleh memecah belah umat. Ada yang bicara, ada yang tahdzir, itu orang awam, enggak boleh kamu sampaikan ke mereka. Bukan waktunya, bukan ininya. Fitnah. Kapan umat akan tahu? Melalui terus mereka aktifnya, kamu tahu. Ahlul bid'ah ini aktifnya dalam menyuarakan subhat-subhatnya siang malam. Tiada henti. Itu bicaranya, belum lagi tulisannya. Berapa banyak orang buka website misalnya di internet, apalagi seperti sekarang zaman kemajuan. Isinya sudah rusak, kesesatan, syubhat. Sementara orang ahlu sunnah nggak boleh bicara oleh para mukhadzilah tadi. Terseret banyak syabab, seperti kata Amr tadi rahimahullah bin Qaid. Kalau sudah dari awal orang terbawa oleh ahlul bid'ah, putus asa kamu darinya sudah. Apa yang kamu harap darinya? Makanya supaya selamat, tidak terseret kepada mereka, ingatkan umat. Ditahdzir, diterangkan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Makanya sering Syekh rahimahullah Syekh Rabi mempermisalkan orang-orang seperti itu yang melulu hanya menuntut tarbiyah. Yang penting ajarkan akidah, yang penting ajarkan tauhid, fikih, akhlak. Bab tahdzir jangan sudah. Hajar gak usah disampaikan. Fitnah, apalagi awam. Itu sama seperti petani yang bercocok tanam. Ya, kamu lihat si petani ini naruh bibit di sawahnya, Masya Allah. Dia sirami, dia kasih pupuk, dia rawat begini, supaya tumbuh tanaman ini dengan subur dan baik. Tarbiyah ini akan sia-sia upaya dan jerih payah yang luar biasa dari petani ini kalau tidak memproteksi kebunnya, sawahnya. Apa cukup cuman begitu nyirami ngasih pupuk saja? Nggak cukup kan? Harus diproteksi. Dijaga dari tikus, dijaga dari burung, dijaga dari ini, kadang dikasih orang-orangan, dikasih apa, listrik atau apa, walhasil terlindungi dari yang merusak. Tahdzir, bantahan, ini perlindungan. Penjagaan, proteksi bagi umat ini.
dari rongrongan syubhat-syubhatnya ahlul batil, karena mereka nggak mau diam. Manusia saja dalam kehidupannya kadang menjaga kesehatan dirinya atau keluarganya dengan ngasih imunisasi, suntikan atau apa misalnya, supaya punya kekebalan, penyakit nggak mudah menghinggap pada dirinya atau anaknya, dikasih imun. Begitu pula ini tahdzir itu imunisasi, melindungi umat. Kalau enggak, seperti tadi, lebih mudah ahlul batil dengan leluasa menyebarluaskan, sementara nggak ada yang boleh menyentuh dia, nggak boleh ada yang sedikit pun mengkritik atau apalagi mentahdir dia. Makanya kata Syekh pula, kalau memang diperlukan dalam membantah mereka, dalam mentahdir mereka, sifat-sifatnya disebut, ya sifat-sifatnya disebut. Orang yang begini, yang mengatakan begini, yang mengucapkan ucapan begini, punya teori begini, sebut. Bahaya agar orang tidak belajar padanya, tidak mendengar apa yang dia sampaikan, ceramah-ceramahnya. Bahkan kalau perlu jika dipandang penting untuk kamu sebut namanya kalau jika ada hajat memang menuntut. Fulan bin Fulan. Hati-hati darinya. Apalagi kalau dia dai dan rajin terus dalam menyuarakan syubhat-syubhatnya, disebut. Keumuman saja kadang nggak cukup. Bahkan orang awam terlebih nggak paham. Kamu muter-muter menjelaskan begini. Siapa yang kamu maksud? Mereka nggak tahu, nggak paham. Tetap saja dia datang ke Fulan, tetap saja dia ngikuti kajiannya Fulan, baca kitabnya Fulan. Karena nggak paham, padahal kamu membidik yang kamu maksud orang-orang itu. Tapi karena kamu nggak nyebut nama mereka misalnya, atau majalahnya atau kitabnya, mereka nggak paham. Makanya perlu disebut agar mereka tahu bahwa yang kamu ingatkan itu mereka, orang-orang tersebut. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat dari beberapa ayat-ayat Quran yang mengajarkan kepada kita keumuman syariat ini disampaikan kepada segenap umat manusia, bukan hanya penuntut ilmu saja. Firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia. Kalian beramar ma'ruf, kalian bernahi mungkar kepada mereka manusia semuanya, tidak ada pengecualian. Juga firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan yang kami turunkan dari penjelasan dan hidayah, menyembunyikan. Setelah itu kami jelaskan di dalam Alkitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat oleh yang melaknatinya, karena menyembunyikan, tidak menyampaikan apa yang Allah jelaskan dari hidayah dan penjelasannya.
dicela oleh Allah. Begitu pula Allah sebutkan, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabaduhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah kamu ketika Allah ambil perjanjian ahlul kitab agar kalian menyampaikan, menjelaskan kepada umat manusia semua. Jangan kalian menyembunyikannya, tapi kemudian mereka letakkan itu di balik punggung-punggung mereka. Dan mereka gantikan dengan nilai yang kecil dari harta. Sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Juga Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pengancam, penyampai ancaman bagi yang maksiat. Tetapi banyak dari manusia tidaklah mengetahui. Juga Allah katakan, hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Ini adalah penjelasan kepada manusia semua, hidayah bagi mereka dan mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Juga Allah sebutkan, hadza balaghul linnas wal yunzaru bih. Ini sebagai yang disampaikan kepada manusia semuanya agar mereka diingatkan dengannya. Bahkan Rasul diutus oleh Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu zikr Quran ini agar kamu jelaskan kepada umat manusia. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqqi faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Kami turunkan kepadamu kitab untuk kamu jelaskan itu kepada manusia dengan hak, maka yang berhidayah untuk dirinya sendiri kebaikannya, yang sesat juga hanya menyesatkan dirinya sendiri, merugi. Dan engkau tidaklah orang yang dibebani tanggung jawab atas kesesatan mereka. Allah yang tentukan. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan semua itu, bahwa hikmah dari diturunkannya kitab, diutusnya Rasul adalah dakwah kepada Allah, menjelaskan kepada umat manusia, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, nasihat, membenahi mereka dalam kehidupannya. Makanya An-Nas, seperti di dalam ayat, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, itu menyeluruh. Kata Ibnu Katsir bahwa Allah dengan ini mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah Allah itu kepada seluruh makhluk dari mukallafin, dari yang mukallaf, yang mendapati beban atau mendapati taklif. Rasul diutus kepada semua mereka, Arab maupun Ajam, seperti yang ayat lain sebutkan, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia sekalian, aku ini utusan Allah kepada kalian semuanya, jami'an, tidak ada pengecualian. Maka dalam dakwah, dalam penyampaian, tidak ada sebagian kelompok dikhususkan, kelompok yang lain tidak disampaikan.
Sebagian kelompok diajari, sebagian yang kelompok lain tidak diajari. Bahkan terkait ini dakwah orang awam lebih-lebih lagi perlu dan penting didakwai dan diberi penjelasan, karena mereka banyak tertipu oleh para ahbar, waruhban, wa ulama usu, tertipu oleh para rahib-rahib, pendeta-pendeta, ulama-ulama su, dai-dai su, dai-dai kesesatan, dai-dai hizbiyah, dai-dai syubhat. Banyak tertipu oleh mereka, terseret dengan propaganda dan dakwahnya. Maka lebih perlu awam ini untuk diselamatkan, dibimbing, dijelaskan, agar selamat dari jeratan mereka. Seperti kita tahu bahwa permasalahan-permasalahan agama, apalagi permasalahan-permasalahan manhaj, kadang itu atau bahkan seringnya itu perkara yang daqiq, perkara yang rumit, perkara yang perlu penjelasan seorang alim, seorang talibul ilm. Orang awam gak akan paham tanpa bimbingan dari mereka, karena keawamannya bisa tertipu. Oleh sebab itu, di dalam perkara pengaruh ahlul bid'ah, pengaruh tokoh dan dai kebid'ahan yang selalu mengemas kesesatannya dengan kemasan agama, dengan kemasan sunnah, kemasan salaf, banyak menipu awam. Makanya kata Syekh Robi, awam hampir keseluruhannya atau banyak dari mereka sekarang ini menjadi junud li ahlil bidah, menjadi bala tentaranya mereka. Coba kamu amati, hampir setiap tokoh kebid'ahan terlindungi dikarenakan banyaknya massa yang mengikuti dia. Siapa? Awam muslimin. Terfitnah, dia terpengaruh, nggak paham. Terus kok dianggap inilah imam, inilah yang benar. Sehingga semakin menjadi fitnah, semakin tersebar luas kebid'ahan itu, dengan dukungan banyak orang awam yang bersamanya. Bala tentaranya orang awam. Lebih gampang dan lebih leluasa mereka menyebarluaskan syubhat-syubhatnya. Makanya mereka perlu diselamatkan, perlu dinasehati dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmu. Demikian pula di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang di Bukhari Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah,
Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Qulna liman? Mereka bertanya kepada Rasul, untuk siapa? Qala lillah, untuk Allah, wali kitabi, untuk kitabnya, wali rasulih, untuk rasulnya, wali aimatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan untuk keumuman kaum muslimin seluruhnya. Nasihat untuk mereka. Kamu sampaikan yang terbaik, yang itu berguna untuk dunia akhirat mereka. Nasihat. Kamu ingatkan mereka, kamu tahdir dari yang membahayakan agama mereka, iman mereka. Nasihat kepada mereka, keumuman kaum muslimin. Dan itu baiat yang Rasul ambil dari para sahabatnya, seperti Jarir sebutkan di Bukhari Muslim, bay'atu Rasulullah sallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nush likulli muslim. Aku bai'at Rasulullah sallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan bernasihat kepada setiap muslim. Bai'at para sahabat kepada Rasul SAW. Maka jelas dalam nas dua hadis ini bahwa awam masuk dalam nasihat. Amatihim. Kamu harus bernasihat kepada mereka. Dan itu hak mereka atas kamu sebagai yang berilmu. Mereka punya hak untuk kamu nasihati. Dan tahdir kepada ahlul bid'ah, kepada tokoh-tokoh hizbiyah, merupakan nasihat kepada kaum muslimin. Makanya kata Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Al-Farq Bainan Nasihah wa Ta'yir, dengan demikian kata Ibnu Rajab, bantahan kepada pernyataan-pernyataan yang lemah, yang menyalahi al-haq, menjelaskan kebenaran dengan dalil-dalil syar'i, itu tidak dicela, tidak dibenci oleh para ulama Islam, bahkan itu mereka senangi. Bahkan mereka puji pelakunya. Dan itu bukan termasuk ghibah kepada orangnya. Kalaupun seandainya ada, kata Ibnu Rajab masih, kalaupun seandainya ada salah seorang yang tidak senang, benci jika kesalahan itu dibantah, orang ditahdzir darinya, maka nggak ada nilainya kebencian dia. Artinya nggak pengaruh dia mau benci, dia nggak mau benci, tetap syariat membenarkan yang semacam itu. Bahkan membenci penjelasan tentang al-haq, membenci bantahan kepada batil, kepada syubhat, itu bukan sifat yang terpuji, bahkan bukan sifatnya seorang sunni, bukan sifatnya ahlu sunnah, seperti yang ditanyakan kepada para a'immah. Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah pernah ditanya, manis sunni? Qala man idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Ahlu sunnah itu orang yang jika dibicarakan hawa nafsu, artinya dibantah, ditahlil, dia enggak emosi, dia enggak tersinggung.
kemudian membela-bela hawa nafsu dan kebatilan itu. Ahlus sunnah nggak demikian. Sehingga kalau kamu dapati ada orang mengaku ahlus sunnah, mengaku salafi, ketika hizbiyah dibantah, ketika kesesatan itu dibantah, ditahdir, atau orangnya ditahdir, kemudian dia marah. Padahal bukan dia. Marah, membela-bela, gak benar ini, mau fulan itu begini, ini fitnah ini bagi orang awam, mereka ini. Berarti dia bukan ahlus sunnah. Seperti kata Imam Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullahu ta'ala. Kata Ibnu Rajab, itulah nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk agamanya, untuk a'imah kaum muslimin dan keumuman mereka kaum muslimin. Dan itulah agama seperti yang Rasul SAW sabdakan di dalam hadisnya. Kata Ibnu Rajab pula, adapun ahlul bid'ah, adapun tokoh-tokoh mereka yang sesat, maka boleh orang semacam ini dijelaskan kepada umat tentang kejahilannya, boleh ditampakkan kepada umat aib-aibnya. Tidak ada kehormatan bagi mereka, gak ada ribah bagi mereka. Oh, fulan telah sesat, fulan punya pemikiran menyimpang begini. Dibantah dan ditahdir orang agar tidak mengikuti kesesatan yang ada padanya. Ini kedua dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita tengok penjelasan para a'immah. Imam Muslim rahimahullah di muqaddimah sahihnya membawakan dalam judul bab Al-Kashf an ma'ayibi ruwatil hadith wa naqalatil akhbar wa qaulil a'imma fi dzalik, membongkar aibnya para perawi hadis dan penukil-penukil berita perawinya dan pernyataan imam-imam ahli sunnah dalam hal ini. Beliau bawakan dari Ibn Mubarak, kata Ali bin Syaqiq, aku mendengar Abdullah Ibn Mubarak, imam ma'ruf, Imam Ibn Mubarak, yaqulu ala ru'usin nas, beliau menyampaikan ini di hadapan semua orang. Di hadapan siapa disampaikan oleh Ibn Mubarak? Di hadapan semua orang, ala ru'usin nas. Bukan hanya di kalangan para perawi atau penuntut ilmu, ru'usun nas, hatta awam. Kata Ibn Mubarak, da'u hadits Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbus salaf. Tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit karena dia orang yang biasa mencela para ulama salaf. Jangan ambil, jangan dengar darinya. Amr bin Thabit. Siapa yang mentahdir? Imam Ibn Mubarak. Di mana mentahdirnya? Di majelis umum, semua orang mendengar. Agar orang selamat.
tidak menimba dan mengambil ilmu dari orang yang mencela para ulama salaf, tidak akan ada barokahnya, nggak akan ada baiknya. Dan itulah nasihat yang diyakini dan diamalkan oleh para a'immah. Ibn Mubarak, Masya Allah, Ibn Mubarak nggak ngerti hikmah dalam dakwah. Masya Allah, Ibn Mubarak mengakibatkan fitnah bagi orang awam menyampaikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Imam Ibn Battah rahimahullah juga menyebutkan dalam Ibanah beliau, bisa dilihat di jilid 6 137 dan berikutnya. Wa innama dzakartu hadhil aqwal min madahibihim. Aku sengaja menyampaikan pernyataan mereka dalam madhab mereka yang batil, artinya dibantah oleh Ibnu Battah, ditahdir. Liya'lama ikhwanuna ma qad istamalat alaihi madahibul jahmiyah al-maqbuhal manbuha min alwanid dhalal wa sunufis syirk wa qabahil ahwal. Liyajtanibal hadatsu mimman la ilma lahu mujalasatahum wa suhbatahum wa ulfatahum wa la yasgha ila syai'in min aqwalihim wa kalamihim. Aku sengaja menyebutkan itu agar saudara-saudara kami dari kaum muslimin tahu bahwasanya mazhab Jahmiyah itu madhab yang makbuhah, madhab yang jelek, madhab yang terbuang, hina dina, banyak kesesatannya, banyak kesyirikannya, banyak sehingga orang yang baru yang tidak punya ilmu bisa berhati-hati, tidak duduk bersama mereka, tidak bersahabat dengan mereka, tidak mengambil ilmu dari mereka, tidak berteman dengan mereka, tidak mendengarkan celotehan dan pembicaraan mereka. Imam Ibnu Battah rahimahullah mengingatkan siapa? Saudara-saudaranya, keumuman kaum muslimin. Beliau juga sebutkan di akhir kitabnya di halaman 326 dan berikutnya, termasuk dari sunnah, termasuk dari kesempurnaan iman kepada Allah adalah berlepas diri, benci, antipati dari setiap nama yang menyalahi sunnah, dari setiap yang keluar dari ijma' umat para ulama ahlus sunnah. Maka kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyalahi mereka yang menyalahi a'immah, menyalahi para ulama. Dan itu banyak contoh-contohnya seperti Rafidhah, Syiah, Jahmiyah, Murji'ah, Haruriyah, Khawarij, Mu'tazilah, Zaidiyah, Imamiyah, Mughairiyah, Ibadiyah, Kaisaniyah, Sufriyah, Syurat, Qadariyah, Mannaniyah, Al-Azariqah, Al-Hululiyah, Al-Mansuriyah, Wal-Waqifah. Begitu pula, ini nama-nama firqah tentunya. Demikian pula yang menolak sifat-sifat Allah, mengingkarinya, menyelewengkannya, mengingkari kalau Allah itu dilihat di yaumul akhir nanti, dan setiap pernyataan yang bid'ah, hawa nafsu,
yang diikuti semuanya dan yang serupa dengan itu, dan yang menjadi pecahan dari itu atau serupa dekat dengan itu, semuanya pendapat yang hina, pernyataan yang rendah, jelek, mengeluarkan orangnya dari agama, bahkan yang meyakininya bisa keluar dari keumuman kaum muslimin. Dan kelompok-kelompok ini, kata Ibnu Battal masih, firqah ini tadi, yang Jahmiyah, yang Qadariyah, yang Murji'ah dan lain-lainnya, mazhab-mazhab ini punya tokoh-tokoh, masing-masing punya imam, punya pemimpin, penyeru, dai yang mengajarkan dan mempropagandakannya kepada orang. Mereka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Mereka mencela ahlul haq dari para ulama. Mereka tuduh orang-orang terpercaya dari umat ini dengan tuduhan-tuduhan keji. Mereka yang membantah penyimpangan mereka. Demikian mereka menegakkan bendera bid'ah. Mereka buat pasar fitnah di tengah-tengah umat. Mereka yang membuka pintu-pintu kebinasaan bagi umat ini. Mereka mengada-ngada atas nama Allah tanpa ilmu, berbicara dalam kitabnya dengan dusta dan permusuhan. Mereka ini saudara-saudara syaitan, musuh-musuh kaum mukminin. Mereka inilah tempat bagi orang-orang yang hasad, tempat mangkalnya bagi orang-orang yang menginginkan kejelekan bagi Islam dan kaum muslimin. Mereka banyak, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, dan aku sebutkan kepada kalian beberapa dari nama-nama mereka dan beberapa sifat-sifatnya. Karena mereka punya tulisan, punya karya, punya kitab, tersebar luas di kalangan umat Islam. Yang itu banyak tidak diketahui oleh pemula, nggak paham kesesatannya, nggak mengerti syubhatnya. Bisa jadi orang yang pemula ketika baca atau mendapati tulisan mereka yang sesat tadi, tersesatkan dan terbawa dalam kebid'ahannya, kekufuran-kekufuran yang tersamarkan, terselubung. Al-muhim, kemudian beliau sebutkan, famin ru'asaihim al-mutaqaddimin fid dhalal, maka dari tokoh mereka yang menonjol dalam kesesatannya, wal'iyadzubillah, Jahm bin Safwan Abdal, sebut namanya oleh Ibnu Battal. Jahm bin Safwan yang sesat, ketika ditanya, ini sekarang sifatnya siapa dia dijelaskan. Ditanya ketika dia di Syam, kemana kamu mau? Kata Jahm, aku mencari Rabb yang aku sembah. Ajaran Jahm yang sesat diikuti oleh banyak kelompok-kelompok yang setelahnya. Bahkan kata Ibnu Syaudzab, Jahm ini karena bingung dan bimbang, nggak kenal siapa Allah Rabbnya, sampai dia bilang tadi, aku mencari Allah, di mana itu Allah. 40 hari lamanya Jahm tidak sholat karena ragu dan bingung dalam agamanya. Jahm bin Safwan. Dari pengikutnya Bishr al-Marisi, Mirdar, Abu Bakar al-Asam, Ismail ibn Ibrahim ibn Ulayya, Ibn Abi Duat, Burghus, Rabuluyah, Armani,
Ja'far al-Hadza, Syu'aib al-Hajjam, Hasan al-Attar, Sahr al-Harar, Abu Luqman al-Kafir. Beberapa dari nama-nama mereka. Para ulama, kata Ibnu Battah, menamakan mereka dari nama-nama yang kami sebut tadi, a'immatul kufur wa ru'asa'ud dhalalah, imam-imam kekufuran dan gembong-gembong kesesatan. Sebut nama-namanya oleh Ibnu Battah. Kepada siapa ini? Di depan sudah beliau katakan, saudara-saudaraku dari kalangan kaum muslimin semuanya. Dari pengikut-pengikutnya pula Ashabul Qadar yang mengingkari takdir, sebut oleh beliau, Ma'bad al-Juhani, Ghailan al-Qadari, Thumama ibn Ashraf, Amr bin Ubaid, Abul Hudail al-Allaf, Ibrahim an-Nadzami, Bishr ibn al-Mu'tamir, dan beberapa yang lain. Juga Hasan bin Abdul Wahab al-Jubba'i, ma'ruf mazhab Jubba'i atau Imam Jubba'i mereka. Wa Abul Ambas as-Saimari, juga dari Rafidah, Mughirah ibn Sa'id, Abdullah bin Saba, Hisham al-Futi, Abul Qarrus, Fudail al-Raqashi, Abul Malik al-Hadrami, wa Saleh Qubbah. Beberapa nama-nama Rafidah yang mendakwahkan kepada Syiah atau Rafidahnya. Mereka banyak, kata Ibnu Battah. Beberapa tadi nama yang menonjol dari penggerak-penggerak dan dai-dai mereka. Aku sebutkan ini semua, kata beliau, liyutajannab al-hadath wa man la ilma lahu dzikrahum mujalasata man yastashhid biqaulihim wa yunadir bikutubihim. Sengaja aku sebutkan ini semua agar orang awam, hadas, orang baru, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu ilmu, menjauh, dikasih proteksi oleh Ibnu Battah, dikasih imunisasi, agar mereka bisa menjauh, menyelamatkan diri, tidak duduk, tidak bergaul dengan orang-orang yang membawakan pernyataan-pernyataan orang-orang yang disebut-sebut namanya tadi, atau berdalil dengan kitab-kitab mereka. Artinya kalau kamu, wahai orang awam, kata Ibnu Battah, mendapati orang berkata misalnya, Ma'bad al-Juhani berkata begini, Hasan bin Abdul Wahab al-Jubba'i, Abul Ambas, Syu'aib al-Hajjam di kitabnya ini bilang begini, hati-hati, tinggalkan dia, jauhi dia, ditahdzir oleh Ibnu Battah. Berarti orang ini terfitnah dalam kesesatan, menukil dari orang-orang yang sesat. Lihat nasihat imam kepada awam kaum muslimin. Justru mereka yang jadi ladang dakwah. Nah kalau tulabul ilm mafhum, kalau penuntut ilmu, paham dia ngerti bahasa Arab, dia dekat dengan ulama, dengan syekh, alhamdulillah, terselamatkan. Yang justru jadi ladang empuk bagi ahlul bid'ah ini, awam, yang nggak tahu menau, nggak tahu apa-apa, empuk kan, gampang untuk diisi, untuk disuntik dengan syubhat-syubhat dan kebid'ahannya. Ini yang lebih perlu dijaga, ini yang lebih perlu dinasehati, lebih perlu diselamatkan. Lau kanu ya'qilun, kalau saja mereka berakal. Orang-orang yang mengingkari untuk mentahdir orang awam ini, tapi masalahnya mereka nggak punya akal. Kata pepatah, lau anna hayyan nadaitahu la asma'tah walakinnaka nadaita la hayata liman tunadi. Kalau saja orang hidup kamu teriaki, kamu akan memperdengarkan. Artinya bisa dengar dia teriakanmu kalau dia hidup.
Woi, dengar dia orang hidup. Ada manfaatnya kamu teriak. Nggak sia-sia. Tapi kalau sudah yang kamu teriak itu orang nggak ada kehidupan padanya sampai jebol pita suaramu, nggak akan dengar dia. Mau mati, kamu mau teriak-teriak, mau mengingatkan, mau ini, percuma orang sudah nggak ada kehidupannya, nggak mau dengar. Kembali kepada Ibnu Battah menyebutkan wa min khubathaihim wa man yadhar fi kalamihi dzab anis sunnah wa nusra laha wal qawlu akhbatul qaul. Di antara mereka pula orang-orang sesat tadi yang khabith, yang sangat jelek, yang sangat jahat dan sok menampakkan pembelaan kepada sunnah, yang sok membela dan membantu dakwah kepada sunnah, padahal keyakinan dia sangat khabith, sangat jelek. Diingatkan oleh Ibnu Battah. Artinya fitnah lebih parah di sini, karena ini sekarang berkedok seperti pembela sunnah. Makanya yang seperti yang sering kita dengar dari para ulama kita, mengingatkan ihdaru ahlal bid'ah wa in dzabbu 'anis sunnah. Hati-hati kamu dari ahlul bid'ah, kalaupun mereka itu membela-bela sunnah, menampakkan pembelaan kepada sunnah. Hati-hati. Sebagian yang lain mengatakan salah yu'tamanun. Ada 3 orang yang tidak bisa terpercaya, nggak bisa kamu percaya, nggak bisa kamu kasih amanat. Al-mubtadi' yaruddu 'alal mubtadi'. Seorang mubtadi' yang membantah mubtadi' lain. Hizbi bantah hizbi. Fitnahnya bagi orang awam lebih. Jangankan orang awam, hatta yang menisbatkan diri kepada sunnah terfitnah buktinya. Bagus. Lawang yang dikaji Masya Allah sama kayak kita kok. Saya dengarkan, saya ikuti acara-acara radionya, siarannya saya ikuti. Saya tinggal di Jakarta. Yang dikaji Ushul Tsalatsa misalnya, kajiannya bagus. Yang dikaji Qawaidul Arba' misalnya, kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Kasus Syubuhat, Kitab Tauhid, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau yang lain-lainnya, kitab-kitab Ahlus Sunnah. Bagus, tampak membela sunnah. Justru di sini fitnah, seperti kata Ibnu Battah. Khabith, tapi tampak tampil sebagai pembela sunnah, berkedok seperti orang yang membela dan mendakwakan sunnah, padahal terselubung kejelekannya, semakin jahat. Masakin termakan oleh penyimpangan-penyimpangannya. Dia kira yang namanya kesesatan, dia kira yang namanya penyimpangan itu harus totalitas. Semuanya. Orang nggak boleh ada baiknya, nggak boleh ada benarnya. Hanya ini yang boleh ditahdir, hanya ini yang boleh dimusuhi, boleh dilawan. Ya mana ada. Allahumma kecuali orang-orang kafir misalnya. Makanya Syekh Rabi' hafizahullah menjelaskan, enggak semua kekufuran itu terang benderang seperti
matahari di siang bolong. Nggak semua penyimpangan seperti itu. Samar kadang. Nah, disitulah kelebihan para ulama. Mencium dan mengetahui benih-benih kesesatan, berbahaya. Ingatkan orang. Kadang hanya karena satu kesalahan. Mereka tahdir, mereka tinggalkan Ya'qub ibn Syaibah karena satu permasalahan. Syekh juga sebutkan sekarang seperti tokoh-tokoh kesesatan, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, Salman al-Auda, Safar Hawali. Kalau kamu lihat dalam bab misalnya tentang akidah Ahlussunnah, dia ajarkan kitab-kitab Wasithiyah atau kitab Tahawiyah, kitab-kitab Ahlussunnah ma'ruf, milik a'imah Ahlussunnah dan dipakai oleh ulama Ahlussunnah semenjak dahulu. Lalu apa kemudian mengecoh? Oh, karena dia ajarkan kitab Ahlussunnah berarti dia Ahlussunnah. Hanya karena dia membela Ahlussunnah sama dengan Ahlussunnah dalam bab ini atau bab itu. Bukan demikian. Malah lebih berbahaya dalam hal itu. Masakin lihat korbannya. Orang-orang yang gak cerdas. Sama sekali gak ada kecerdasannya. Tumpul kecerdasannya. Kebodohan yang ada pada mereka, mudah tertipu. Para a'imah lihat kecerdasannya, tajam pandangannya. Orang-orang yang menampakkan pembelaan kepada sunnah padahal keyakinannya, madhabnya sangat rusak dan khabith, sangat jelek. Nggak tertipu oleh penampakan sunnah yang dilakukan olehnya. Cerdasnya para a'imah. Karena ahlu sunnah harus cerdas demikian. Kata Ibnu Battah seperti Ibnu Kullab. Nah, dan juga Husain An-Najjar dan juga Abu Bakar Al-Asam. Nah, ini penjelasan dari Imam Ibnu Battah bahwa jelas termasuk dari sunnah, termasuk dari iman, nasihat kepada segenap kaum muslimin, saudara-saudaranya, mentahdir mereka dari tokoh-tokohnya, bahkan disebut tadi kelompoknya disebut, tokoh-tokohnya bahkan disebut, bulan. Nah, hati-hati kalau kalian mendapati orang menukil dari pernyataan mereka, ambil madhab mereka atau melihat kitab mereka, jauhi, tinggalkan. Ibnu Battah bernasihat kepada kaum muslimin, umat Islam sebagai saudaranya, karena mereka tidak bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang jelek. Oleh sebab itu pula kata Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala ketika juga mengomentari pernyataan Ibnu Battah tadi di atas, kata Syekh Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadis ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Qalu liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabi wa li rasulih wa li aimatil muslimin wa amatihim, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk a'immah, pemimpin kaum muslimin dan segenap kaum muslimin seluruhnya. Kata beliau, maka keumuman kaum muslimin, segenap umat Islam ini, jika bertanya kepadamu
Tentang fulan bagaimana? Jika kamu tahu bahwa dia orang yang gak baik, menyebarkan syubhat, punya penyimpangan-penyimpangan pemikiran, wajib kamu jawab karena itu nasihat bagi mereka. Kalau enggak kamu berkhianat kepada saudaramu muslim. Atau jika kamu enggak tahu, kamu enggak ngerti atau enggak ngikuti, kamu bisa ihalah kepada orang yang kamu percaya. Saya enggak tahu siapa dia, tapi yang saya tahu saudaraku fulan bin fulan. Dai fulan bin fulan, apalagi itu alim fulan berbicara tentang hal ini, bisa dibaca tulisannya, bisa didengar ceramahnya. Kamu arahkan ke sana sehingga terselamatkan orang. Dan begitulah para a'immah, para ulama. Karena nggak semuanya tahu segala urusan, segala ini. Saya paling tidaknya bisa mengarahkan. Syekh Ibn Utsaimin misalnya kamu lihat, rahimahullah. Pernah ditanya beliau tentang Sayyid Qutb. Kata beliau, yang aku tahu dia penulis, adib. Banyak tulisan-tulisannya. Tapi tentang perincian kesesatannya, pemikirannya, beliau nggak tahu banyak. Tapi beliau arahkan, tapi saudaraku Dr. Syekh Robi menulis banyak, membantah dia, bisa dibaca tulisannya. Kan enak. Kamu nggak tahu, arahkan. Dan itulah nasihat kepada kaum muslimin. Bukan kemudian kamu tutup-tutupi atau kamu menghindar darinya. Ibnu Battah, kalau dilihat, beliau belakangan masanya dari orang-orang yang disebutkan oleh beliau tadi nama-namanya, tokoh-tokoh bid'ah, Jahm, Marisi, fulan. Ibnu Battah datang belakangan setelah mereka. Tetapi beliau berbicara, mentahdir, membantah mereka, mengingatkan kaum muslimin dari kesesatannya. Dan itu diyana, agama yang beliau yakini kepada Allah SWT. Makanya menjadi keanehan ketika kebanyakan orang, bahkan yang menisbatkan diri kepada sunnah, mengaku dirinya ahlus sunnah, justru menyalahi jalur dan arah para imamnya, para a'immah salaf, para a'immah sunnah. Makanya al-ibrah bil haqa'iq la bil musammayat. Jadikan selalu patokan dan yang menjadi penentu itu hakikatnya, bukan nama. Sekedar nama buat apa? Salafi, saya salafi, ahlu sunnah, muridnya fulan, berguru kepada syekh fulan, tangan kanannya fulan, wa ila tangan kirinya Allan, atau buat apa semua ini? Kalau kemudian isinya rusak, kosong, momplong, nggak ada arti. Dan berbeda ini di barat, kamu di ujung timur sana. Jangan tertipu dengan slogan, dengan nama, dengan ini. Ya, bukan itu ukuran seseorang. Tapi hakikatnya seperti apa? Kadang tafkhim, pemompaan orang itu lebih dari kapasitasnya. Gelar-gelar yang diberikan, sanjungan-sanjungan yang dilekatkan padanya, fulan ini belajar kepada fulan sekian lama di syekh fulan begini, dia gede sekali ukurannya, melebihi kapasitas dia.
Dan sungguh yang melakukan itu jahat kepada dia, bukan baik. Yang melakukan itu maunya kan menyanjung, maunya memuji, maunya mengangkat dia, justru dia berbuat jahat. Zabahu. Mereka telah menyembelih saudaranya. Wah, yang disembelih rela untuk disembelih. Nah, rusak. Orang bisa maghrur, tertipu. Barakallahu fikum. Tertipu. Merasa dirinya besar, merasa dirinya melebihi kapasitasnya sendiri. Orang bisa hilang tawaduknya, rusak akhlaknya, jadi kibir, takabur pada dirinya, menganggap kecil orang lain. Kejahatan. Lihat para ulama, para masyayikh kita. Kalian insya Allah pada tahu. Terkadang di muqaddimah daurah ya, di Bantul misalnya, kita kadang ingin memuji mereka. Akan disampaikan muhadharah ini oleh Syekh Fulan atau Syekh Al-Allamah Fulan bin Fulan. Langsung begitu mereka punya kesempatan bicara, diralat dulu. Saya bukan allamah, saya bukan samahatus syekh, yang biasa dilekatkan kepada ulama-ulama besar sekaliber, misalnya bin Baz, Fauzan, Syekh Robi. Saya talibul ilm, penuntut ilmu, padahal beliau syekh besar. Dilihat tawaduknya, enggak didiamkan, diluruskan segera. Hasil nas'alullah al-afiyah wassalam. Kembali kepada tadi bahwa ini jalan yang dicontohkan oleh para a'imah kita, para ulama Islam semenjak dahulu kala. Maka orang yang menyalahi jalan mereka, meninggalkan ajaran mereka, tidak akan bahagia, tidak akan jaya. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wahai Ahmad, berat bagiku untuk mengatakan fulan begini, yakni hizbi, sururi, ukhwani, tablighi, turasi, begini. Berat bagi saya, tidak enak begini. Nah, mencap orang dengan tahdiran-tahdiran semacam itu nggak enak bagi saya, berat bagi saya, banyak pertimbangan ini itu. Kata Imam Ahmad, diingkari oleh Imam Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana mata ya'lamun nas, ada nasihat. Kalau kamu diam, baik, kamu berat, nggak bisa ya khair. Kamu pun mengingkari orang lain, nggak boleh bicara, itu memecah belah, itu begini, nggak pantas sebagai orang awam, fitnah ini. Baik, orang lain kamu tuntut diam juga. Kata Muhammad, kapan orang tahu? Kapan orang akan mengerti kebenaran? Kapan orang akan tahu itu batil, itu nggak benar? Jika semua pintu kamu tutup. Ini nasihat. Dan ahlul hadis, para ulama hadis adalah terdepan dalam hal ini. Allah berikan kenikmatan kepada mereka, membela agama Allah, melindungi umat ini dengan taufik yang Allah berikan kepada mereka. Terjaga umat ini dari syubhat dan penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah. Maka kembali ini pernyataan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, barang siapa yang membela sunnah
Barang siapa yang membela sunnah dan dia selalu membela ahlu sunnah, Allah akan bela dia. Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Barang siapa yang menyalahi sunnah dan dia mentakdil ahlu sunnah, dia meninggalkan pertolongan kepada ahlu sunnah di saat semestinya dia diharapkan membela, karena dia ngaku ahlu sunnah kok. Nah, kalau dia nggak ngaku ahlu sunnah, nggak ada urusan kita. Lo ngakunya ahlu sunnah, ngakunya salafi, ngakunya muridnya bulan 2 bulan. Baik. Takdir tetapi yang dia lakukan justru meninggalkan pertolongan kepada ahlu sunnah. Khadalahullah, Allah pun akan tinggalkan pertolongan kepadanya. Setimpal dengan apa yang ia lakukan kepada ahlu sunnah. Yang meninggikan sunnah, Allah akan tinggikan dia. Allah akan tinggikan penyebutannya. Yang menginginkan penghinaan kepada sunnah, penghinaan kepada orang-orangnya ahlu sunnah, Allah akan hinakan dia. Allah akan rendahkan penyebutannya. Maka kalian semua, nasihat Syekh Muhammad, berpegang teguhlah, kembalilah kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama kita salafus saleh rahimahumullah. Faqullu khair fi ittiba'i man salaf. Maka setiap kebaikan ada pada mengikuti para ulama salaf. Wa kullu syarr fi ittiba'i man khalaf. Setiap kejelekan yang paling jelek dengan membuat-buat, mengada-ngada yang bid'ah dari generasi-generasi yang belakangan. Perhatikan sunnah, pelajari sunnah, berpegang teguhlah dengan sunnah, wala tubalu bi ahad, dan jangan peduli dengan siapapun, mau jungkir balik, mau terima, mau nggak terima, mau ngoceh, mau apa, terserah. Yang penting jalanmu benar, kamu terbimbing di atas Quran wa sunnah, kamu terbimbing bersama para ulama, para masyayikh, para a'imah ahlu sunnah sebelumnya. Kata beliau pula, rusaknya dan hilangnya banyak pemuda, awam, dari keumuman kaum muslimin, hilang dari sunnah, terseret kepada bid'ah, terjaring dengan syubhat-syubhatnya ahlul batil, masuk yang ini ke tabligh, ini ke ikhwan, ini ke khawarij, ini ke sururi, yang ini ke turot, yang ini ke sana kemari, sadar madar, aneka macam. Sebab itu dikarenakan tidak adanya nasihat kepada mereka, tidak adanya tahdzir yang disampaikan kepada mereka bahwa fulan mubtadi', fulan hizbi, fulan begini, menyesatkan pemikirannya ini itu dan seterusnya. Mereka mau ridho, mereka tidak ridho, bukan urusanmu. Jelaskan kepada umat, yang ini Rafidhi, yang ini Khawarij, yang ini Sufi, yang ini Takfiri, ini Sururi, yakni dari kelompok-kelompok yang ada padanya pemikirannya. Dia mau rela, dia mau marah, bukan urusan kita. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw. Jangan kalian takuti mereka. Kalian takuti mereka, Allah lebih berhak untuk kalian takuti. Kewajiban nasihat. Kembali kepada Ibnu Battah. Kalau kita amati tokoh-tokoh yang sudah lewat masanya, orang-orang terdahulu sebelum zamannya, tetapi beliau tetap berbicara
mentahdir dan membantah, mengingatkan umat dari mereka, karena namanya kitab kan mutadawil, berlanjut. Nah, ini kitabnya ini dibaca oleh generasi berikutnya, dipelajari, perlu diingatkan agar tidak berkelanjutan penyimpangan dan kesesatan ini, sehingga orang punya pagar pelindung yang menjaga mereka. Rahmat Allah kepada Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala. Ini Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala jauh dibanding orang-orang belakangan, jauh dan tidak ada bandingannya sudah. Kalau orang-orang belakangan, kalau kitab atau orangnya atau ceramahnya atau apa misalnya itu radio atau semisalnya majalah. Nah, kalau kamu ingatkan dia malah berkata, wah enggak semuanya di kitabnya ada kebaikan. Sama tadi di radionya, masya Allah saya dengarkan, saya ikuti, saya orang Jakarta, tahu persis, masya Allah kajiannya bagus, isinya ini itu. Enggak semuanya baik, enggak semuanya jelek. Ada penyimpangannya, ada kekeliruannya yang mungkin masih diperselisihkan. Mungkin sebagian menilai begini, sebagian begitu. Tapi kamu sendiri apa keyakinanmu? Masih mungkin diperselisihkan. Lah kamu apa yang kamu yakini? Kalau kamu bernasihat kepada orang, sampaikan. Semestinya kalau memang kamu membela, bela. Padahal itu tidak benar, misalnya. Karena saya tahu persis orang per orang, semuanya di atas sunnah, semuanya berdakwah kepada salah, titik. Kalau dia bernasihat, wa illa kalau dia tahu sesat, sampaikan sesat, nggak benar begini. Bukan kemudian tamyi diambangkan dan orang dibuat bingung. Kesimpulannya apa? Ya subhanallah. Dari mereka yang biasa mengisi di Radio Roja, dia yang menerima dana dari Ihya Turat, mengantarkan kepada pesantren dana bantuan pesantren milik Khawarij, yang dari situ banyak melahirkan para teroris yang mengebom di sana, mengebom di sini. Abu Qatadah ngisi resmi dan rajin, rutin ngisi di Radio Roja. Masya Allah, ahlu sunnah ada. Atau akan dikatakan diperselisihkan, sebagian mungkin memandang dari sisi ini mungkin, tapi mana nasihatmu untuk umat? Bahkan untuk saudara-saudaramu salafiyin terkhusus, mana nasihatmu? Ini kan nasihat, ini kan agama. Begitu kecemburuanmu kepada sunnah, ya Kak Imam. Begitukah jalan Pak Aimah? Adakah Aimah seperti itu? Imam siapa? Ulama siapa? Yang kita tahu justru berbalik jauh. Atau kadang mereka katakan, kamu dengar, yes, yang selektif lah jadi orang. Ambil kebaikannya, jeleknya jangan kamu ambil, kamu buang ini itu. Nah, dari mana orang bisa menilai? Barakallahu fi. Apalagi awam, kamu sendiri tahu awam. Nah, dari mana dan dengan apa dia bisa memilah? Oh ini betul, ini baik, saya terima. Oh ini jelek, nggak benar. Ya ulama itu, bukan awam namanya. Bisa menimbang, masya Allah. Ini sesuai dengan Quran dan Sunnah ini. Ini sesuai dengan manhaj salaf para imam, berkata ini betul, ini saya terima.
Oh ini menyalahi, ini batil, ini bertentangan dengan ayat ini dengan hadis ini penjelasan a'immah. Ya bukan awam namanya. Namanya awam, hatta ayat hadis nggak paham dia. Pokoknya asal dengar, telan, terima. Awam. Kemudian dikasih dengan kaidah-kaidah yang begitu lembek dan menyeret mereka kepada kebinasaan, wal iyadu billah. Jam berapa azan, kawan? Sudah masuk waktu. Mau sholat dulu. Kita skor untuk sholat. Insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.